Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwan Jaksono dan Ibu Indrawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Wawasan Kemipaan serta teman-teman kelas A yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fenomena alam ditinjau dari bidang biologi, fisika, dan kimia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Ahmad Bagasanjaya selaku moderator dengan NIM 079, Zidni Elma dengan NIM 080, Vina Yatulusiana dengan NIM 092. Sebelum saya mempresentasikan ini, saya akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, langsung ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Selanjutnya penyampaian materi. Sebelum masuki materi, saya ingin berikan gambaran awal mengenai fenomena alam yang ditinjau dari bidang biologi, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini dan berhubungan dengan makhluk hidup. Jika ditinjau dari bidang fisika, peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia maupun meskipun dapat mempengaruhi manusia. Yang ketiga, fenomena alam ditinjau dari bidang kimia, yaitu kimia dapat menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dijelaskan lebih rinci. Yang pertama, fenomena alam di bidang biologi akan dijelaskan oleh Vina Yatulusiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan fenomena alam ditinjau dari ilmu biologi. Jika ditinjau dari bidang biologi, kelompok kami mengambil contoh fenomena alam, yaitu yang pertama, proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan atau senyawa organik dengan menggunakan energi cahaya. Makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis adalah tumbuhan, sebagian jenis alga, dan beberapa jenis bakteri. Proses fotosintesis terjadi pada daun. Karena pada daun terdapat banyak pigmen hijau yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pigmen hijau tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian jika dilihat dari struktur dalamnya, yaitu jaringan epidermis bagian bawah dan atas, jaringan mesofil, bandel vaskuler, dan stomata. Pada jaringan epidermis, proses fotosintesis tidak dapat terjadi karena pada jaringan tersebut tidak memiliki kloroplas dan hanya berfungsi sebagai pelindung daun. Sebagian besar proses fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil. Tumbuhan membutuhkan energi cahaya matahari, karbon dioksida atau CO2, dan air sebagai bahan untuk melakukan proses fotosintesis. Secara singkatnya, proses fotosintesis ialah karbon dioksida didapatkan tumbuhan dari lingkungan sekitar dan masuk melalui stomata. Kemudian, air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah dan masuk melalui akar. Kedua bahan tersebut akan dibawa ke bagian klorofil,
bantuan cahaya matahari akan dihasilkan oksigen, glukosa, dan air. Reaksinya ialah 6CO2 plus 12H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan 6O2 plus C6H12O6 plus 6H2O. Selain sebagai sumber makanan, proses fotosintesis juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya proses fotosintesis, dan tumbuhan akan menghasilkan oksigen sebagai gantinya. Next. Selanjutnya ialah proses-proses yang terjadi pada fotosintesis. Fotosintesis tidak serta-merta terjadi secara singkat, akan tetapi terdiri dari dua proses atau tahapan yang kompleks, yaitu melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang pada kimia karena melibatkan cahaya dalam reaksinya. Reaksi gelap termasuk reaksi biokimia dengan menggunakan ATP dan energi yang dihasilkan di reaksi terang. Gambar tersebut menunjukkan bagian dalam dari kloroplas. Gambar tersebut menunjukkan bagian-bagian dari kloroplas, yaitu tilakoid, dan gabungan dari tilakoid disebut dengan grana, dan ada pula stroma yang berlian terdapat di bagian dalam kloroplas. Next. Yang pertama ialah reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, lebih tepatnya pada tilakoid. Grana terdiri dari beberapa pigmen yang berbeda seperti klorofil A, klorofil B, karoten, dan xanthopil. Reaksi tilakoid yang disebut sebagai fotosistem. Fotosistem inilah yang akan menangkap energi matahari atau yang biasa disebut sebagai foton. Fotosistem terdiri atas dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Saat foton mengenai fotosistem akan menyebabkan tereksitasinya elektron. Kemudian akan berlangsung transport elektron. Transport elektron pada reaksi terang terjadi melalui transportasi siklik, dan gambar tersebut menunjukkan proses dari transportasi non-siklik. Transportasi non-siklik terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses ini dimulai pada fotosistem 2 dan dilanjut pada fotosistem 1. Elektron yang tereksitasi bergerak melalui akseptor primer, plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Dalam proses tersebut terjadi pembentukan ATP. Elektron yang tereksitasi dari fotosistem 2 akan digantikan oleh elektron dari fotolisis air. Reaksi dari fotolisis air ialah H2O akan dipecah menjadi setengah O2 plus 2H positif plus 2 elektron. Ketika foton mengenai fotosistem 1, elektron akan tereksitasi dan mereduksi NADP menjadi NADH. Produk dari ADPH2, ATP, dan O2. Next. Setelah reaksi terang, dilanjutkan dengan reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Stroma merupakan bagian dari kloroplas yang mengacu pada matriks seperti jeli yang tidak berwarna. Disebut reaksi gelap karena pada proses ini tidak membutuhkan energi cahaya matahari. Terdapat dua siklus yang terjadi, yaitu siklus Calvin-Benson dan Hartslag. Enzim yang membantu dalam siklus Calvin-Benson adalah enzim Rubisco, sedangkan enzim yang membantu pada proses Hartslag adalah enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya siklus Calvin. Reaksi gelap dan CO2. Pada siklus Calvin, proses yang pertama ialah fiksasi karbon. CO2 dari udara akan diikat oleh ribulose bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco yang akan membentuk asam fosfogliserat atau PGA.
Selanjutnya ialah PGA direduksi NADPH dengan bantuan ATP membentuk 6 molekul 3-fosfoglyceraldehid atau G3P. Satu molekul G3P akan keluar dari siklus dan akan diubah menjadi gula, dan sedangkan 5 molekul lagi berada dalam siklus untuk membentuk kembali ribulose bifosfat dengan bantuan ATP. Produk yang dihasilkan dari reaksi gelap adalah glukosa. Next. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama ialah cahaya. Cahaya adalah alat bantu dalam proses fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima daun, maka proses fotosintesis akan semakin meningkat. Akan tetapi, jika intensitas cahaya terlalu tinggi akan menimbulkan kerusakan pada klorofil. Yang kedua ialah kadar air. Air adalah salah satu bahan dalam proses fotosintesis. Jika kadar air yang masuk ke daun berkurang, maka stomata akan tertutup. Hal tersebut akan menghambat laju proses fotosintesis. Yang ketiga ialah konsentrasi karbon dioksida. Karbon dioksida adalah bahan utama dalam proses fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida, maka akan meningkatkan laju fotosintesis. Akan tetapi, sama halnya seperti cahaya matahari, jika terlalu banyak, maka akan menyebabkan racun dan menutup stomata, sehingga proses fotosintesis akan terhambat. Keempat, oksigen. Kenaikan kadar oksigen akan menghambat proses fotosintesis karena oksigen akan bersaing dengan karbon dioksida untuk mendapatkan hidrogen. Yang kelima ialah kandungan klorofil. Adanya klorofil juga merupakan bahan dari fotosintesis. Jika klorofil yang dibutuhkan, kadar klorofil dapat dilihat dari warna daun. Jika daun tersebut berwarna hijau, maka kadar klorofilnya masih tinggi. Akan tetapi, jika daun telah berwarna kuning, otomatis kadar klorofil pada daun tersebut juga rendah. Yang keenam, kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat seperti glukosa menurun, maka laju fotosintesis akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika kadar fotosintat naik, akan membuat laju fotosintesis menurun. Yang ketujuh, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan mempengaruhi cepat tidaknya laju fotosintesis. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa laju pertumbuhan yang masih kecambah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan tumbuhan yang telah dewasa. Next. Peristiwa alam ditinjau dari bidang biologi. Yang kedua ialah dampak dari erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi terjadi karena adanya desakan dari gas-gas bertekanan tinggi pada magma, sehingga membuat magma tersebut menyembur keluar dari permukaan bumi. Erupsi gunung berapi umumnya berdampak terhadap ekosistem dan vegetasi di sekitarnya. Beberapa aktivitas vulkanik yang dapat berdampak terhadap vegetasi diantaranya ialah lahar dan gas pyroclastic flows atau gas panas yang dapat mencapai suhu 700 derajat Celcius yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Dampak dari material padat aktivitas gunung berapi umumnya menyebabkan penimbunan vegetasi. Sedangkan dampak dari pyroclastic flows adalah kebakaran yang menghanguskan vegetasi. Debu vulkanik juga berdampak terhadap pertumbuhan. Debu-debu vulkanik yang jatuh dan menempel di permukaan daun dapat menghambat proses fotosintesis sehingga memperlambat pertumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi terhadap kondisi vulkanik ini akan mati, sedangkan beberapa jenis tumbuhan dengan karakter fisiologi yang khusus mampu beradaptasi dengan kondisi dan bertahan bahkan mampu berkembang biak seperti pohon Casuarina junghuniana yang memiliki kulit batang yang keras dan tebal untuk melindungi dari suhu panas yang tinggi. Dan ada juga pohon tusam yang justru memanfaatkan api dan suhu yang tinggi untuk membantu perbanyakan anakan. Suhu tinggi ini membantu memecahkan kulit biji tusam yang keras sehingga biji dapat berkecambah dan menjadi semai anakan baru.
Ekosistem alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri atau self-repair setelah mengalami gangguan, yaitu melalui proses yang dinamakan suksesi. Penimbunan vegetasi tumbuhan oleh material erupsi akan memicu terjadinya proses suksesi primer dalam vegetasi. Proses suksesi primer terjadi ketika semai-semai pohon dari biji yang berasal dari tumbuhan di lokasi lain yang tidak terkena erupsi mulai bermunculan. Biji-bijian ini mungkin dipancarkan oleh binatang-binatang seperti serangga dan burung atau angin. Sedangkan dari awan panas yang membakar vegetasi, proses suksesi sekunder akan terjadi. Suksesi sekunder terjadi jika sesudah gangguan seperti erupsi atau kebakaran akibat awan panas, masih tersisa beberapa tanaman individu yang masih hidup, bertunas, atau masih tersisa warisan biologis. Lamanya proses suksesi bergantung pada seberapa parah kerusakannya dan seberapa besar luas wilayah yang terdampak. Juga faktor ada tidaknya warisan biologi dan ada tidaknya campur tangan manusia untuk dapat mempercepat proses suksesi alami atau restorasi ekosistem. Selain upaya restorasi ekosistem, diperlukan pula pemantauan terhadap dinamika vegetasi tumbuhan di kawasan gunung berapi. Kawasan hutan pegunungan, termasuk kawasan gunung berapi, berperan sangat penting sebagai tempat dengan keanekaragaman hayati. Pemantauan yang rutin dapat mendeteksi perubahan areal bervegetasi menjadi areal untuk peruntukan lain. Sebagai kesimpulannya, ekosistem memiliki elastisitas dan mampu memperbaiki sendiri pasca terkena gangguan alam. Dengan demikian, penting untuk memantau dinamika ekosistem dan perubahan landscape serta vegetasinya agar dapat ditentukan tingkat suksesinya. Jika suksesi progresif, itulah yang diharapkan. Sebaliknya, jika suksesi terhambat, perlu dilakukan intervensi ekologi dengan restorasi ekosistem untuk mengubah arah suksesi dan mempercepat laju suksesi. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu fenomena alam ditinjau dari ilmu fisika. Di sini saya mengambil pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah suatu fenomena alam yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan juga efek sentrifugal sehingga mengakibatkan pergerakan air laut secara berkala. Efek sentrifugal yang didukung ke arah luar pusat rotasi bumi. Gravitasi berbanding lurus dengan massa tetapi berbanding terbalik dengan jarak. Walaupun bulan berukuran lurus dengan massa tetapi berbanding terbalik dengan jarak. Mohon maaf. Walaupun bulan berukuran lebih kecil daripada matahari, tetapi gaya tarik bulan terhadap bumi 2 kali lebih besar dibanding gaya tarik matahari terhadap bumi. Hal ini dikarenakan jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi, sehingga gaya gravitasi menarik air laut ke arah matahari dan bulan. Ada dua teori yang mengkaji tentang pasang surut air laut. Nah, teori yang pertama yaitu teori keseimbangan. Teori keseimbangan adalah teori yang dikemukakan Sir Isaac Newton. Beliau menjelaskan tentang sifat-sifat kualitatif pasang surut air laut. Teori keseimbangan ini menyatakan naik turunnya air laut berbanding lurus gaya gravitasi yang mempengaruhi pasang surut. Teori keseimbangan berkaitan erat dengan hubungan antara massa air yang naik, laut, bulan, serta matahari. Nah, teori yang kedua yaitu teori pasang surut dinamik. Teori pasang surut dinamik adalah teori yang dikemukakan Laplace. Beliau melengkapi teori keseimbangan sehingga menjelaskan tentang sifat-sifat kuantitatif pasang surut air laut. Teori ini menyatakan bahwa gelombang pasang surut terbentuk karena dipengaruhi oleh luas dan kedalaman perairan laut, hasil gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal, pengaruh gesekan dasar serta pengaruh rotasi bumi.
Pasang surut air laut mengakibatkan perubahan kedalaman perairan laut. Saat terjadi pasang, air laut menjadi lebih dalam karena tinggi air laut bertambah dari garis normalnya. Saat terjadi surut, permukaan air laut menjadi lebih rendah dari garis normalnya sehingga air laut terlihat lebih dangkal daripada biasanya. Next. Nah, pasang air laut terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada sebuah garis lurus yang biasa terjadi ketika bulan purnama dan bulan baru. Pada saat itu akan terjadi pasang air laut berupa kenaikan air laut yang tinggi. Sedangkan surut air laut terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang membentuk sudut tegak lurus yang biasa terjadi pada bulan kuarter pertama dan kuarter ketiga. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut air laut. Yang pertama yaitu rotasi bumi pada sumbunya. Yang kedua, revolusi bumi terhadap matahari. Yang ketiga, revolusi bulan terhadap matahari. Yang keempat, kedalaman dan luas perairan. Yang kelima, pengaruh rotasi bumi. Yang keenam, gesekan dasar. Nah, ada juga tipe-tipe pasang surut air laut. Yang jika dilihat dari waktu terjadinya, pasang surut air laut mempunyai beberapa tipe. Yang pertama yaitu pasang surut harian ganda, semi-diurnal. Pasang surut harian ganda adalah pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam satu hari, serta ketinggian air pasang dan surut memiliki tinggi yang hampir sama. Yang kedua, pasang surut harian tunggal, diurnal. Pasang surut harian tunggal yaitu pasang surut yang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam satu hari. Serta biasanya pasang surut diurnal ini terjadi pada lautan di daerah sekitar Khatulistiwa. Yang ketiga yaitu pasang surut campuran condong ke harian ganda, mixed tide atau mixed tide traveling semi-diurnal. Nah, pasang surut campuran condong ke harian ganda ini yaitu pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam satu hari. Namun, terkadang hanya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan juga waktu yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu pasang surut campuran condong ke harian tunggal, mixed tide traveling diurnal. Nah, pasang surut ini yaitu pasang surut yang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam satu hari. Namun kadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang mana tinggi dan waktunya sangat berbeda. Yang kelima yaitu 2 pasang purnama atau spring tides. 2 pasang purnama yaitu naiknya permukaan air laut yang tinggi. Pasang purnama ini terjadi pada saat bulan purnama atau bulan baru. Maka dari itu dinamakan sebagai 2 pasang purnama. Yang terakhir yaitu 2 pasang perbani atau nip tides. 2 pasang perbani yaitu naiknya sedikit permukaan air laut pada perbani. Pasang perbani ini terjadi ketika bulan seperempat. Nah, ada juga manfaat dari pasang surut air laut. Yang pertama yaitu dapat dimanfaatkan sebagai olahraga selancar. Yang kedua yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Yang ketiga dapat menghasilkan garam. Nah, selanjutnya yaitu fenomena alam ditinjau dari ilmu kimia. Di sini ada penipisan lapisan ozon, pemanasan global, korosi. Next. Nah, yang pertama yaitu penipisan lapisan ozon. Ozon merupakan suatu gas yang secara alami sudah terdapat di atmosfer. Ozon tersendiri memiliki unsur-unsur kimia yaitu O3. Gas-gas ozon tersebut terdapat pada lapisan atmosfer bumi di bagian troposfer dan stratosfer. Lapisan ozon memiliki banyak manfaat seperti mengatur jumlah atau posisi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi.
Yang kedua, melindungi bumi agar sinar ultraviolet tersebut tidak langsung mengenai permukaan bumi, menyerap sinar ultraviolet, menjaga suhu di bumi agar tetap stabil, melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Oleh karena itu, lapisan ozon sangat diperlukan untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Akan tetapi, lapisan ozon sendiri dapat menipis atau bahkan berlubang karena hal-hal atau sebab-sebab tertentu. Lapisan ozon dapat rusak karena gas yang dapat memicu terjadinya kerusakan lapisan ozon, seperti gas CVC, halons, bromida, karbon tetraklorida. Nah, ada juga penyebab terjadinya penipisan lapisan ozon. Yang pertama yaitu penggunaan kendaraan yang terlalu banyak. Kendaraan sebagai alat transportasi akan menimbulkan asap sebagai bahan penyebab polusi udara. Asap-asap kendaraan akan menyumbang polusi udara yang mengandung berbagai macam gas merugikan yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap-asap kendaraan tersebut akan naik ke atas hingga kemudian menyebabkan memanasnya suhu bumi. Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang kedua, penggundulan hutan. Penggundulan hutan berarti mengurangi jumlah pohon yang berfungsi sebagai penetralisir udara yang ada di bumi. Nah, ketika hutan-hutan digunduli, maka proses penetralisasi udara akan sulit dilakukan. Selain itu, produksi karbon akan sulit terkendali. Hal itu akan menyebabkan cepatnya proses penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, banyaknya asap pabrik. Tidak hanya asap kendaraan saja, asap pabrik juga akan menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Asap pabrik juga mengandung gas-gas berbahaya yang menyebabkan suhu bumi memanas dan akan menyebabkan penipisan pada lapisan ozon. Yang keempat, penggunaan AC dan head dryer secara besar-besaran. AC dan head dryer adalah dua benda elektronik yang akan memproduksi banyak sekali gas CVC. Mohon maaf teman-teman, barusan Zoom-nya terputus ya. Ini saya lanjutkan kembali ya. Mengenai penyebab terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, yang keempat yaitu penggunaan AC dan hair dryer secara besar-besaran. AC dan hair dryer adalah dua benda elektronik yang akan memproduksi banyak sekali gas CVC. Penggunaan benda tersebut akan memicu pemanasan suhu bumi sehingga pada akhirnya akan menyebabkan tipisnya lapisan ozon. Nah, yang kelima yaitu bahan-bahan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya. Pestisida adalah cairan pembasmi hama yang bisa digunakan dalam pertanian. Pestisida ini mengandung berbagai bahan kimia yang menyebabkan penipisan pada lapisan ozon. Itulah beberapa kegiatan yang menyebabkan terjadinya penipisan. Mohon maaf. Yang kelima yaitu bahan-bahan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya. Bahan-bahan rumah tangga seperti pembersih rumah tangga banyak yang mengandung bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia ini akan menyumbang pencemar baik bagi udara yang pada akhirnya akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang keenam yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan. Pestisida adalah cairan pembasmi hama yang bisa digunakan dalam pertanian. Pestisida ini mengandung berbagai bahan kimia yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, ada juga proses terjadinya penipisan lapisan ozon. Proses terjadinya penipisan lapisan ozon berawal dari adanya emisi molekul gas yang mengandung klor dan brom yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan proses ilmiah. Karena gas tidak bereaksi dan tidak larut dalam molekul, molekul gas tersebut terakumulasi di bagian bawah atmosfer. Akibat pergerakan udara, molekul gas akan terbawa ke atmosfer yang lebih tinggi dan mencapai stratosfer. Di lapisan stratosfer, radiasi matahari memecah molekul gas yang mengandung klorin dan bromin. Klorin dan bromin kemudian bereaksi dan memecah ikatan-ikatan gas lain di atmosfer termasuk ozon. Reaksi yang terjadi mengakibatkan molekul ozon terpecah sehingga mengurangi konsentrasi ozon di stratosfer.
Ada juga dampak terjadinya penipisan lapisan ozon, yaitu dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Yang kedua, menyebabkan penyakit katarak pada manusia. Yang ketiga, melemahkan sistem imunitas pada badan. Yang keempat, memusnahkan hasil pertanian. Yang kelima, memusnahkan kehidupan laut. Yang keenam, menyebabkan pemanasan global. Yang ketujuh, mencairnya es di kutub-kutub bumi. Yang kedelapan, naiknya permukaan air laut. Ada juga upaya pencegahan terjadinya penipisan lapisan ozon. Yang pertama, mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Emisi yang dikeluarkan mobil serta asap kendaraan lain akan membahayakan keberadaan lapisan ozon di bumi. Maka dari itulah, kurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi dan mulailah memanfaatkan transportasi umum yang ada atau menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Yang kedua, mengganti mobil dengan mobil hybrid atau mesin nol emisi. Jika tetap nyaman menggunakan kendaraan pribadi, maka gantilah modin atau dengan mobil hybrid atau mesin nol emisi. Hal ini akan membuat kita tetap bisa memiliki fasilitas transportasi pribadi, namun tetap menyumbang aksi peduli lapisan ozon. Yang ketiga, penggunaan pembersih rumah tangga yang bersahabat. Yang keempat, menghindari penggunaan pestisida. Yang kelima, mengurangi penggunaan AC dan hair dryer. Yang keenam, berhenti menggunakan nitrous oxide. Yang ketujuh, membuat aturan yang ketat tentang peluncuran roket. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidni Elma. Kepada Zidni, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya mengenai contoh dari fenomena alam yang kedua di bidang kimia, yaitu pemanasan global. Pemanasan global sendiri yaitu suatu keadaan di mana suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat secara drastis. Apabila pemanasan global terjadi secara terus-menerus, akan mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, apa sih penyebab dari pemanasan global? Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan ke permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Kedua, yakni meningkatnya gas rumah kaca. Gas-gas memiliki sifat yang merangkap panas, sehingga panas yang terpantul dari permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke cahaya. Akibat dari gas tersebut adalah gas rumah kaca. Gas yang paling berperan di sini yaitu gas karbon dioksida. Penyebab meningkatnya karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar batu bara, pembakaran minyak bumi, dan pembakaran gas alam. Yang ketiga yakni penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC atau klorofluorkarbon adalah bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan. Terkhusus pada peralatan rumah tangga, CFC terdapat banyak pada kulkas dan AC. Yang keempat yakni polusi kendaraan berbahan bakar bensin. Kendaraan memberikan penyebab terbesar dalam terjadinya pemanasan global. Polusi yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya, di mana dari hasil pembuangannya menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Gas karbon dioksida merupakan penyebab utama terjadi pemanasan global. Yang kelima yakni polusi metana oleh pertanian dan perkebunan serta peternakan. Yang keenam, pengerusakan hutan. Hutan sendiri adalah memiliki fungsi dalam menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jika hutan rusak akibat dari penebangan hutan, maka yang terjadi adalah jumlah karbon dioksida meningkat. Dan semakin banyak karbon yang terkumpul di atmosfer, maka semakin cepat pula terjadi pemanasan global. Yang ketujuh yakni pemborosan energi listrik. Energi listrik sebagian besar kita gunakan adalah hasil pembakaran dari pembakaran minyak bumi dan batu bara, di mana hasil pembakaran tersebut menghasilkan karbon dioksida. Yang ke-8 yakni populasi kendaraan yang terus meningkat. Yang ke-9, pembakaran sampah secara berlebihan. Pembakaran sampah secara berlebihan yang dilakukan secara massal akan menyebabkan terjadinya pemanasan global karena dari hasil pembakaran sampah tersebut adalah gas metana yang dapat merangkap panas. Next slide.
Next slide, Bagas. Nah, apa sih dampak dari pemanasan global? Setelah kita mengetahui dari penyebabnya, maka setiap sebab pasti mempunyai akibat. Bagas, yang tadi. Pertama, dampak dari pemanasan global yaitu mencairnya gletser. Mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua, perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat, di luar kemampuan manusia untuk beradaptasi. Yang ketiga, meningkat dan meluasnya kekeringan. Meskipun mungkin adanya hujan dan banjir di savana, kekeringan yang parah terjadi di bagian lain dunia. Misalnya ketika suhu hangat, keberadaan kekeringan telah meningkatkan di bagian barat Amerika Serikat. Kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Penguapan skala besar menyebabkan menjadi penyebab utama kekeringan di banyak tempat. Yang keempat, meluasnya penyakit. Karena suhu di bumi menjadi lebih hangat, dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit pada yang mereka hadapi. Yang kelima, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air laut memanas dan dapat memanaskan udara sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Yang keenam, naiknya permukaan laut. Yang ketujuh, pemanasan global dapat mempengaruhi pertanian. Mengapa demikian? Karena ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa dan akan mati. Yang kedelapan yaitu gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya dan dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak kematian terjadi karena gelombang panas daripada 60 tahun terakhir, seperti gelombang panas yang terjadi di India baru-baru ini. Dan yang kesembilan, yakni terjadinya kebakaran hutan. Kesepuluh, periode musim yang lebih panjang atau pendek. Perubahan periode berlangsungnya musim, misalnya musim semi, musim gugur, musim hujan, bisa terjadi cepat atau lebih cepat, atau lama atau lebih lama. Yang ke-11, yakni rusaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang dunia terus berkembang dan merusak akibat pemanasan global. Sekali terumbu karang terpengaruh, seluruh ekosistem berkembang menjadi usang, termasuk penurunan sektor perikanan. Yang ke-12, makanan di dalam ekosistem. Perubahan pola waktu dan durasi migrasi burung migran, hibernasi memakan waktu lebih lama. Akibatnya, seluruh rantai makanan bisa terganggu. Ke-13, menurunnya risiko kesehatan. Dan yang terakhir, yakni kepunahan hewan. Lanjut, guys. Nah, contoh yang ketiga, kami mengambil contoh korosi. Korosi dalam ilmu kimia dapat dijelaskan yaitu suatu reaksi antara suatu logam yang melibatkan senyawa lain yang terjadi dalam reaksi redoks dan menghasilkan suatu zat atau senyawa yang sebelumnya tidak diinginkan atau dihendaki. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama. Mohon maaf, sebentar ada azan.
Pitatail, 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 Mbak. Pitatail guyu-guyu. Awa open. Pitatail. Loh, kakak udah bubuk tuh. Mati lah, matanya gampang mati gitu. Apa yang deh? Makin. Sinetron tok ae. Jera apa tuh ya? Memang oke sinetron, masih nonton siapa bener. Pitatail. Pitatail. Mana kakak Ata kok Mas Raus turun apa tadi? Sakit toh? Sakit toh tadi? Tapi wis mendingan. Oh minum obat ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama secara terus-menerus. Pada reaksi redoks, logam mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, oksigen akan mengalami reaksi reduksi. Seperti yang telah ditampilkan di slide, itu adalah persamaan dari berlangsungnya reaksi reduksi dan oksidasi. Ferrum mengalami reaksi reduksi sehingga ferrum mengalami reaksi oksidasi sehingga dia melepaskan elektron dengan E0-nya sama dengan plus 0,44 volt. Sedangkan oksigen akan mengalami reaksi reduksi sehingga dia akan membutuhkan elektron dan menghasilkan E0 sama dengan plus 0,4 V. Maka menghasilkan reaksi selnya yaitu ferrum plus H2O plus ferrum aqua plus 4 OH- dan E0-nya sama dengan 0,84. Nah, untuk mencegah korosi, apa sih caranya? Yang pertama, melapisi besi dengan menggunakan krom atau chromium plating. Yang kedua, melapisi besi menggunakan timah. Ketiga, melakukan pengecatan terhadap besi. Dan keempat, melapisi besi dengan plastik. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sydney. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, audiens tidak diperbolehkan bertanya sebelum kami dipersilahkan. Nah, di sini kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dan bila ada sisa waktu, kami akan memberikan kesempatan bertanya lagi. Nah, untuk audiens yang ingin bertanya, silakan menulis hashtag saya ingin bertanya di kolom chat Zoom. Baik, dipersilakan yang ingin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Saudari Cindy Septiasari untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy Septiasari, NIM 2002101011108, ingin bertanya tentang fenomena alam yang
berkaitan dengan ilmu fisika tadi. Nah, apakah kita bisa mengetahui pasang surut air laut dengan tanda-tanda tertentu yang mudah dipahami dan diamati? Jika bisa, berikan tanda-tanda tersebut dan jelaskan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya. Untuk yang kedua yaitu kepada Siti Latifah. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, tadi kan telah disebutkan oleh kelompok yang bertugas bahwa terdapat dampak dari pemanasan global, dan yang disebutkan hanya berupa dampak negatifnya saja. Pertanyaan saya, apakah terdapat dampak positif dari adanya pemanasan global tersebut? Jika ada, mohon disebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tampung dulu ya. Yang pertanyaan terakhir ya. Ardea Caheningrum. Dipersilakan. Tiga. Ingin bertanya, dijelaskan bahwa intensitas cahaya tersebut. Mohon maaf Ardea, suaranya putus-putus ya. Dijelaskan makin tinggi intensitas cahaya yang diterima daun, maka jika intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan menimbulkan agar intensitas cahaya tersebut tidak merusak. Mohon maaf Ardea, suaranya putus-putus ya. Pertanyaannya Mungkin bisa ditulis di saja kolom chat. di room chat. Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Menurut saya, sepengalaman dari orang tua saya kan pelaut, jadi kemungkinan besar beliau tahu. Setelah saya bertanya, ternyata tanda dari pasang surut air yang bisa kita pahami dengan mudah itu kalau keadaan laut pasang, maka bulan akan lebih tinggi posisinya dari permukaan. Kayak apa ya? Kayak ketika melihat hilal itu kan ada kayak satu tombak lah, seperti itu. Kalau semakin tinggi bulannya, maka itu di laut dimungkinkan terjadi pasang. Terus kalau posisi bulan lebih rendah, maka laut dikatakan sebagai lautnya itu surut. Ada feedback, Mbak Cindy? Apakah bentuk bulan juga bisa menjadi tanda? Misalnya bulan Bentuk purnama. bulan seperti yang dikatakan tadi, kalau pasang surut itu terjadi pada bulan kuarter 3, 4 kalau nggak salah. Jadi mungkin bentuk bulan juga memperlihatkan bahwa bulan dalam posisi kuarter 3, kuarter 4 akan mengalami pasang atau surut. Yang kedua, tentang bulan, jika bulan semakin tinggi maka terjadi pasang dan bulan rendah terjadi surut. Seperti itu Mbak Cindy. Kalau cara kita memahami dengan mudah. Terima kasih. Izin masuk ya, izin nambahi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Kalau kayak pasang itu biasanya terjadi pada kuarter. Tadi kan Jiti juga menjelaskan kayak itu biasanya kalau kayak bulan purnama itu terjadi pasang seperti itu. Saya cuma menambahkan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ardea. Bagaimana cahaya yang pas agar cahaya tidak merusak klorofil? Menurut saya, bagaimana cahaya tersebut tidak bisa merusak bagaimana intensitas suatu cahaya tidak bisa merusak klorofil itu tergantung dari karakteristik dari setiap tumbuhan. Ada tumbuhan yang bisa bertahan dalam lingkungan panas dan ada tumbuhan yang tidak dapat bertahan dengan intensitas cahaya yang tinggi. Seperti contohnya tanaman kaktus yang bisa hidup di lingkungan yang panas dengan intensitas cahaya yang tinggi. Menurut saya begitu. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Izinkan saya menambahkan pertanyaan Mbak Ardea. Kan, halo? Halo. Ya, jadi bisa dilanjut. Izin saya menambah dari pernyataan Mbak Vina. Kalau kan tadi kalau intensitas cahaya jika terlalu tinggi akan mengalami kerusakan. Nah, kalau intensitas cahaya yang terlalu rendah itu tumbuhannya akan kekurangan klorofil. Terus bagaimana cahaya yang pas? Kalau nggak salah jumlah cahaya yang pas untuk klorofil itu 30-an, sekitar 30. Terus seperti yang tadi diucapkan Mbak Vina, itu juga tergantung pada tumbuhannya. Jika tumbuhan itu termasuk hidrofit, maka jika tumbuhannya itu termasuk kayak tumbuhan yang biasa itu kan seperti suhunya itu 30-40-an. Tapi kalau itu dari yang tumbuhan yang tidak suka cahaya, semisal kayak tumbuhan hidrofit, itu cenderung cahaya yang diperlukan itu sedikit, kurang dari 30. Sedangkan kalau dari tumbuhan seperti kaktus yang tahan panas, itu bisa di atas 30 derajat. Demikian dari saya. Apakah bisa diterima, Mbak Ardea? Ya, bisa. Terima kasih. Terus untuk pertanyaan kedua dari Siti Laftiva tadi, tentang dampak negatif ya. Apakah ada dampak positif? Kalau ini tentang apa tadi, penipisan lapisan ozon apa pemanasan global? Pemanasan global, Mbak Sydney. Oke. Kalau dampak positif dari pemanasan global, setahu saya tidak ada dampak positifnya. Kenapa? Karena di sini pemanasan global rata-rata merugikan bagi kehidupan karena pemanasan global ini kan disebabkan oleh gas-gas yang berbahaya. Selain menyebabkan kerugian untuk alam, juga menyebabkan kerugian untuk manusia sendiri. Jadi kemungkinan untuk pemanasan global memiliki dampak positif itu tidak ada. Apakah Mbak Siti Latifah ada feedback atau tambahan dari teman-teman saya? Baik, makasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, terima kasih ya kepada yang untuk bertanya. Nah, ini kan waktunya mepet ya. Saya akhiri aja dah ya. Nanti tapi ada sesi penguatan dari Prof. Indra. Nah, sebelum sesi penguatan, saya dari kelompok 10 memohon maaf jika tadi ada kendala kayak zoom-nya tiba-tiba keluar sendiri. Nah, baik, kami dari kelompok 10 minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Prof. Indra dipersilahkan. Ini hari ini presentasi hanya satu ya, Mas? Oke, Bu. Hanya satu, Mas Bagas. Oke, saya mau ditunjukkan pada slide pertama, Mas. Di judulnya tadi, Mas. Iya, Bu, sebentar. Ya. Santai saja, Anda perlu. Kalau ada pesta bulat atau pesta apa,
Bundar apa pesta ndok telur gitu loh. Apakah yang ini, Bu? Ya, dari itu ya. Jadi kalau kita ngomong masalah kata fenomena alam, fenomena itu kan gejala-gejala alam ya. Tapi gejala alam namanya kalau halo, dengar suara saya kah? Iya, Halo, Bu. Dengar Ibu. dengar. Karena Dengar sejak Ibu. sejak tadi Ya, pagi itu Bu. saya kuliah nggak nyaman itu. Apa namanya, gaung itu gemal terus itu. Mudah-mudahan hari ini bagus itu ya, malam ini ya. Jadi saya tadi ngomong uji segala macam itu putus-putus. Baik, kalau kita ngomong fenomena alam ya, karena kita belajar wawasan matematika dalam IPA, otomatis kita kembali ke hakikat IPA. IPA itu ilmu yang mempelajari tentang alam dan fenomenanya, gitu ya. Alam dan fenomenanya. Jadi alam itu bisa macam-macam. Bisa kalau kita ngomong membagi itu ada di bawah, di bumi, di angkasa kan gitu ya. Planet lain gitu, itu kita ngomong alam. Sekarang kalau fenomenanya yang terjadi di situ, sebenarnya fenomena alam itu kalau di dalam IPA itu ada 4 fungsi ya. Ada tekanan, jadi yang menyebabkan perubahan atau terjadinya fenomena-fenomena yang ada di alam itu sebenarnya karena ada tekanan, suhu, kemudian perubahan volume otomatis ya. Jadi PVT itu tekanan, volume, suhu, dan entalpi atau entropi gitu. Di situ yang menyebabkan alam itu menjadikan alam itu akan terjadi gejolak atau fenomena, biasanya kita biasa katakan itu. Nah, kalau kita ngomong IPA lagi, karena di IPA itu kan kembali lagi kita cabangnya banyak kan gitu, tidak hanya biologi, fisika, kimia, tapi juga itu tadi ada astronomi, geologi, dan yang lain-lain yang semua yang ada di alam kan gitu. Ya, oleh karena itu semua biasanya masuk di daerah fisika sih, maka itu tidak dimasukkan di sini. Tapi sesungguhnya kalau kita ngomong masalah geologi, masalah geofisika, astronomi, dan lain-lain itu mestinya lebih banyak lagi. Dulu dipisahkan itu dipisahkan kalau di di ITB itu ya, ada khusus fakultas astronomi gitu ya, ada fakultas MIPA, di situ ada jurusan fisika, kimia, biologi, astronomi ada sendiri. Nah, sebenarnya itu semua adalah rumpun IPA ya, rumpun IPA. Nah, sekarang kalau tadi saya katakan yang merubah alam itu apa? Suhu, tekanan. Nah, tekanan itu berubah karena suhu. Volume juga berubah karena suhu. Jadi fungsi, kalau kita ngomong di fisika itu fungsi keadaan. Jadi kalau Anda orang matematika kan biasa ngomong fungsi kan, fungsi EGY kalau di sini PVT. Jadi fungsi tekanan, volume, dan suhu. Jadi sesungguhnya yang merubah kondisi alam ini, fenomena-fenomena yang terjadi itu yaitu tadi fenomena volume bisa berubah karena perubahan suhu bisa berubah karena ada tekanan atau sebaliknya. Nah, ini yang menyebabkan kondisi-kondisi alam itu bergejolak gitu ya. Jadi dari kondisi mungkin tidak nyaman atau perubahan cuaca dan ada gunung Merapi, ada angin laut, angin darat, semua itu adalah fungsi-fungsi keadaan tadi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Anda orang matematika ya, Anda tuh punya background matematika. Kalau saya ajak dengan fungsi itu rasanya kan sudah nempel gitu ya. Fungsi XY gitu. Jadi fungsi yang memuat variabel X dan Y. Kemudian ada lagi fungsi PVT kalau di fisika, fungsi tekanan, volume, suhu. Nah, di situ ada hukum Bernoulli, ada hukum Boyle-Gay-Lussac, hukum itu semua adalah fungsi-fungsi keadaan PVT tadi, termasuk entropi. Nah, coba terus Mas. Next slide coba. Nah, ya tentunya kalau kita sudah paham ya kalau fisika itu apa, kimia itu apa, biologi apa. Kira-kira di antara tiga itu ilmu yang duluan mana ya? Fisika, kimia, biologi atau biologi, fisika, kimia itu apa? Yang kira-kira yang mana yang dulu?
Biologi. Yang paling tua apa? Biologi. Biologi. Alasannya apa ya? Karena Kan tentang makhluk hidup itu, Bu. Dari dulu Makhluk sudah hidup. ada karena tentang Sudah ada ya. manusia Sebelum makhluk hidup. sebelum ada kehidupan ada nggak makhluk mati? Maksudnya yang tidak hidup. Ada Bu, Abuljan. Ada. Apa? Abuljan. Satu. Lahirnya bumi itu duluan mana ya? Bumi dengan manusia ya? Bumi dulu. Bumi. Hah? Bumi. Duluan Ada bumi. menjawab sendiri, katanya biologi dulu. Biologi itu kan masalah kehidupan kan? Iya Bu. Iya, Bumi Bu. bukan tempat Tumbuhan, dijadikan ada tempat. manusia termasuk. Padahal zaman dulu sudah ada batu, ada itu yang tidak bernapas, itu sudah ada itu zaman dulu. Jadi kembali lagi, sebenarnya yang paling tua itu fisika. Makanya kalau urutan fisika, kimia, biologi gitu ya. Jadi kalau fisika itu paling tua, paling apa ya dasarnya apa? Dasarnya ilmu IPA gitu ya. Jadi kalau di IPA itu urutannya paling tua fisika, kemudian kimia, baru biologi. Matematika. Nah, kalau sekarang karena itu sudah pada lahir semua, sudah itu dia berkolaborasi itu. Fisika, kimia, biologi berkolaborasi. Jadilah IPA. Tapi sekarang bersahabat lagi dengan teknologi. Tidak cukup IPA itu saja, tapi dia berkolaborasi dengan teknologi. Berikutnya tidak cukup lagi. Zaman saya waktu S2 tahun 996 ya. 94 lah, 94-an gitu. Itu zaman dulu tuh teknologi belum di sains, teknologi dan masyarakat itu digabung. Sains, teknologi dan masyarakat. M-nya bukan matematika tapi masyarakat. Jadi ada sains, teknologi dan society. Zaman dulu STS itu. Atau bahasa Indonesia sains, teknologi, masyarakat. Atau sains, teknologi apa gitu. Nah, itu zaman tahun 94 ya, 94-an. Atau 90-an. Nah, sekarang dengan cepatnya perkembangan IPTEX ya, perkembangan IPTEX itu maksudnya teknologi digital, itu kayaknya nggak cukup ya. Tambah sekarang. Jadi STEM ya. Science, teknologi, engineering dan mathematics. Nah, tidak cukup hanya sains, teknologi, masyarakat. Ternyata kebutuhan masyarakat tidak cukup dijawab dengan sains dan teknologi saja, tapi perlu ada engineering. Ya, orang kebutuhannya sekarang sudah bervariasi ya. Kebutuhannya tidak cukup teknologi pokoknya bisa jalan, tapi juga ada variasi-variasi teknologi sekarang. Coba perkembangan handphone, ponsel itu. Tahun berapa itu? Saya waktu itu S3. S2 belum ada. Maksud saya untuk yang lain mungkin punya ya. Untuk saya belum punya. Nah, itu handphone itu saya waktu itu belinya bangsanya apa itu? Nokia ya. Nokia yang tebel gitu ya, yang tebal, kemudian ya nggak bisa untuk untuk download apalagi begitu-gitu nggak bisa. Bisanya hanya SMS sama telepon gitu. Enggak, kami kalau bimbingan sama dosen itu hanya telepon sama SMS. Nggak ada fasilitas-fasilitas seperti sekarang. Itu kalau diukur berapa tahun itu. Begitu cepatnya gitu ya. Begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ini dalam dunia teknologi. Ini akan mewarnai pendidikan. Zaman saya dulu mengajar pertama kali yang ada hanya papan tulis dengan kapur. Nah, papan tulis dengan kapur. Jadi kalau habis ngajar itu mesti baju saya kena putih-putih semua gitu. Ya, tangan itu panas itu, tangan itu pada ngelupas-lupas karena nggak tahan kapur. Kemudian berangsur-angsur berpindah jadi papan blackboard itu jadi whiteboard. Whiteboard sama spidol. Nah, spidol dengan spidol yang terbatas kering karena kami belum terampil waktu itu ya, kadang buka terlalu lama terus kering gitu ya. Itu kalau enggak
habis kena spidol, tangan kena mukanya sudah selepotan kena spidol. Itu zaman tahun berapa itu? Anda paling belum lahir itu. Tahun 90-an lah, 91, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu. Jadi kami ngajarnya masih polnya itu pakai OHP, OHT. Nggak ada komputer. Megang komputer takutlah barang mahal, barang itu. Tapi sekarang mana-mana kayaknya tidak ada manusia di dunia ini tidak kenal komputer ya, paling tidak kenal istilahnya lah. Itu ya, itu perkembangan teknologi. Dan fenomena alam ini akan mewarnai itu tadi kebutuhan manusia ya, itu sangat diwarnai dari itu tadi perkembangan IPTEX itu. Nah itu tadi ya, kimia, fisika, biologi. Anda kalau belajar matematika saja tidak bersahabat dengan fisika, biologi, kimia, atau IPA secara umum, nanti Anda jadi apa namanya? Kalau kita analogikan sebagai apa? Sebagai apa ya enaknya ya? Kalau Anda tidak bersahabat dengan jadi apa Mbak Sydney? Jadi apa? Individual gitu ya? Ego gitu kira-kira begitu. Kurang ramah gitu kan gitu. Tetapi ketika bersahabat dengan IPA, oh aku ini loh bisa membantu kalian gitu ya. Aku ini loh, tanpa aku loh kamu tidak bisa berkembang misalnya. Itu jadi kita bisa berani begitu di matematika. Itu perkembangan zaman. Ya. Jadi sekali lagi bukan saya background-nya berfisikaan gitu ya. IPA fisika, tapi memang begitu. Filosof dulu pertama kali filosof orang-orang fisika. Gitu ya. Zaman dulu itu kalau punya apa namanya gagasan-gagasan itu saling mematahkan itu. Jadi sikap ilmiah orang-orang zaman dulu, para saintis itu tidak seperti sekarang, walaupun masih ada, tapi tidak seperti sekarang ini. Zaman dulu kalau ada si A menemukan sesuatu, berusaha untuk mematahkan. Salah gitu. Makanya pernah ada yang apa itu, bunuh diri gara-gara cerita masalah heliocentris dan apa geosentris itu, sampai bunuh diri kan Bruno itu. Nah, terus apa namanya? Kalau fisika dulu juga begitu, tidak apa ya, saling membunuh gagasan gitu ya, saling membunuh temuan gitu, saling membunuh ide gitu ya. Sejak ada Einstein dengan percobaan milikan dengan percobaan milikannya itu ada namanya pertemuan fisika sedunia gitu, ahli fisika. Mulai saat itu baru sadar bahwa setiap orang punya kelebihan dan temuan itu semua berpikir untuk kemaslahatan manusia ya. Makanya baru sadar habis itu tidak ada tidak terlalu keras tengkarnya itu tidak terlalu keras. Jadi para ilmuwan juga tengkar zaman dulu itu. Zaman itu saling saling mematahkan gagasan itu. Salah, namanya kalau dalam filsafat itu falsifikasi ya. Menyalahkan, pokoknya salah gitu. Salah gitu. Jadi seperti itu. Jadi fenomena alam itu dengan fungsi keadaan PVT tadi, mungkin sekarang fungsinya tidak PVT saja ya. Yang lain ada lagi ya. Itu yang menyebabkan gejolak-gejolak yang ada di alam itu, kondisi cuaca, iklim dan yang lain-lain itu bisa tidak menentu gitu. Zaman saya dulu itu kalau namanya musim hujan ya Desember terus September tidak ada. September itu nggak ada hujan. Oktober, November, Desember, Januari gitu ya, Februari itu mesti banjir tempat saya. Mesti. Nanti kalau mulai bulan Agustus, September nggak ada air. Sampai membuat menggali-gali sumur itu ya. Itu keterbatasan alam itu tadi. Kalau namanya banjir zaman dulu tuh setiap tahun kami di daerah saya. Jadi sudah siap-siap gitu. Itu semua adalah fenomena alam. Mengapa terjadi? Tapi tadi fungsi keadaan tidak normal. Jadi PVT-nya itu tidak normal gitu ya. Jadi kalau di termodinamika itu ada namanya hukum fungsi keadaan itu menggunakan derivatif parsial gitu. dP per dV fungsi T konstan, dV per dt P konstan
plus apa itu, kemudian dt per itu sama dengan 1, itu hukum kekalan energi itu. Itu juga menggunakan pendekatan matematika. Tahu kan derivatif parsial? Nah, itu diomongkan begitu itu, fungsi keadaan. Jadi tekanan terhadap suhu volumenya tetap. Kemudian volume terhadap suhu tekanan tetap. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang ada di alam. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini jadi Anda diberikan wawasan kemipaan supaya apa ya? Supaya menjadi manusia-manusia yang apa ya, humanis gitu ya, sosialis gitu ya. Sosialis maksudnya tidak egois gitu maksudnya. Jadi makro sosial yang benar gitu. Halo, ada yang mau ditanyakan, Mbak Sydney? Kok namanya kok Sydney ya? Buatan Bu. Apa Mbak? Mbak memang lahir di Australia, Mbak? Apa? Mbak Sydney itu lahir di Australia tuh? Buatan. Sydney Bu. Buatan. Ya? Pakai Z. Sydney. Enggak pakai Z. Oh, pakai Z, bukan S ya. Bukan Sydney. Saya pikir dipelesetkan karena lahir di Australia sana. Buatan. Sydney artinya tambahan Bu. Oh gitu, tambah. Oh artinya apa? Tambahan. Oh, maksudnya tambahan apa? Zidni ilma, tambahan ilmu. Orang tua saya mungkin berharap anaknya ilmunya nambah. Amin. Oh gitu. Oh Amin. gitu. Amin. Yeah. Tambah ilmu itu ya. Berharap untuk Yeah. apa? Menambah ilmu gitu. Tapi baguslah itu, cocok ya Mbak. Makanya jangan berhenti belajar Anda. Tambah terus ilmunya. Ya kan? Okay. Karena tidak pernah kita berhentilah untuk apa namanya menambah ilmu dengan cara apapun gitu ya. Gitu. Tergantung kita. Jadi motivasi apa? Intrinsik untuk itu. Sadar untuk menambah. Kan ada apa? Lifelong education. Jadi belajar seumur hidup kan. Sampai kalau nggak mati ya nggak belajar terus gitu kan. Saya sampai sekarang juga masih belajar masak gitu ya. Kalau nggak ada belajar IPA ya belajar apa gitu. Gitu. Ya, belajar apa sajalah, apa namanya? Termasuk komunikasi. Jadi belajar matematika, matematika itu kita punya sahabat di fisika ya, itu ya. Apa ya peran kita di sana? Ya kita bagaimana menghumanisasikan, menghumanismekan matematika ke itu, ke ilmu yang lain gitu kan ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Halo? Halo? Ada Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada mungkin Bu. Oh, belum ada. Mbak Saidatul, sehat Mbak? Alhamdulillah Bu. Ini ada apa nih? Fioren. Fioren itu apa? Ya Bu, saya Bu. Oh, itu the name. The name of person. Saya kira apa tadi? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi gitu ya, kalau urutan lahirnya ilmu fisika, kimia, biologi. Sekarang IPA itu sudah campur-campur, kemudian ada MIPA, campur lagi, tambah matematika, ada STEM, tambah teknologi, besok tambah apa lagi ya? Bahkan sekarang sudah tambah seni, STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art gitu ya, seni, dan Mathematics. Jadi kalau engineering ini rano seni ini ya rak payu gitu ya. Jadi kalau Anda membuat sesuatu, mendesain sesuatu, merekayasa sesuatu, mesti kan ada nilai-nilai seni dan berikutnya nanti nilai ekonomi mungkin ya. Jadi laku jual gitu, mungkin ditambahin lagi STEM gitu ya. Berikutnya apa? Karena ke depan juga faktornya itu ekonomi juga gitu kan. Jadi pendidikan STEM itu latar belakangnya juga karena faktor ekonomi ya. Perkembangan ekonomi yang begitu global itu menyebabkan itu tadi. Tidak cukup kalau kita hanya teknologi kalau itu saja nggak menarik gitu. Maka ada engineering ya gitu-gitu ya
Pasti harus dipadu dengan seni gitu. Oke, ada pertanyaan? Bagus ininya. Ini slide-nya dibuat sendiri atau ambil, Mbak? Buat sendiri, Bu. Oh, baguslah gitu. Kenapa menggambar fisika kok ada teropong itu? Ke biologi bunga gitu ya. Kimia ada Erlenmeyer itu. Itu Anda buat sendiri apa ambil gitu? Peristiwa Kalau non itunya sudah disediakan. Oh, kalau gambar-gambarnya sudah ada, tapi hanya milih ya. Iya, hanya menyesuaikan. Itu namanya ada apa desain, walaupun desainnya punya orang, tapi paling tidak ada bisa memilih yang pas gitu ya. Jadi ngambil Erlenmeyer tidak ditaruh di fisika gitu kan. Walaupun kalau misalnya ditaruh fisika, saya tidak mengatakan Erlenmeyer, pignometer mungkin. Saya mungkin atau mungkin balon gitu ya. Jadi kita mau ngomong hukum Dalton atau apa gitu. Biologi bunga, kalau bunga plastik ya. Kalau bunga plastik jadinya kimia dan fisika ya. Iya. Kalau bunga plastik ya. Jadi biologinya tidak ada gitu. Oke. Ada yang bertanyakan lagi? Sudah presensi semua kah? Sudah, Bu. Kalau tidak ada yang tanya, saya live dulu ya. Kita live aja dulu ya. Kita ketemu minggu depan. Kalau nggak ada yang bertanya, Ya, Bu. saya tak melanjutkan pekerjaan saya yang lain. Masih banyak pekerjaan yang numpuk-numpuk ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa ketemu minggu depan. Ya, insya Allah. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.